terima kasih kepada Ibu Atifa, kepada Pak Johari masuk ke dalam kami. Baik, mari kita mulai saja. Kepada maaf, kita tunggu sebentar. Moderatornya belum masuk, mungkin kendala. Mohon tunggu sebentar untuk Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum Pak Johari. Apakah suara saya ada, Pak Johari? Halo, assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Mohon tunggu sebentar Pak ya. Moderatornya belum masuk, sedang ada. Saya ikut bergabung di kami. Bu Elisa, cobain tes. Assalamualaikum Bu Elis. Pak, Terima kasih Bu udah ikut gabung. hadir. Baik, apakah baik untuk selanjutnya Bu, terima kasih kami. Mungkin kita akan lanjut selanjutnya ke materi yang akan disampaikan. Maaf, sorry. Selanjutnya kita dilanjutkan kepada moderator, yaitu kepada Bu Elis. Kepada Bu Elis dipersilahkan. Halo Bu Elis. Apakah terdengar suara saya? Pak Irfan,
Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan lanjut ke materinya Pak Opa yang akan menyampaikan materi budidaya hidroponik. Saya akan bacakan dulu CV-nya Pak Opa. Nama Opa Hidaul Wapa SP, sarjana pertanian ya SP ya. Alamat Jatiwaras, status lajang. Nah, yang lajang nih, yang pada lajang, ayo merapat. Mengajar SMK Bina Bangsa, mata pelajarannya produktif agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu kepada Pak Opa, saya persilahkan. Dan waktunya kurang lebih 25 menit, Pak Mangga. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Elis yang sudah meluangkan waktunya atau memberi kesempatan saya untuk memaparkan materi ini. Mungkin kita percepat saja ya Bapak Ibu karena waktunya sudah agak mepet soalnya tadi ada kendala mungkin dari kami ya. Oke, saya lanjutkan tentang materi budidaya tanaman secara hidroponik. Nah, di sini di zaman menyebarnya ada wabah penyakit, tentunya Bapak Ibu guru hebat atau Bapak Ibu yang selalu tetap semangat. Di sini banyak waktu mungkin ya yang agak luang karena kan kita harus stay di rumah. Nah, salah satunya stay di rumah itu kalau Bapak Ibu jenuh, nanti kita bisa budidaya tanaman secara hidroponik dengan metode sederhana. Walaupun ada metode yang lain, tetapi kita di sini akan membahas dengan metode sederhana. Nah, lebih lanjutnya itu apa itu hidroponik? Nah, di sini hidroponik itu budidaya ya, tapi budidaya tidak menggunakan tanah karena kan di sini yang digunakannya itu adalah air media tanamnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi budidaya hidroponik itu budidaya dengan menggunakan media tanam air atau medianya hanya air saja, tidak menggunakan media tanah. Jadi hidroponik itu yang tanpa menggunakan media tanah. Itu selain menggunakan media tanah itu disebutnya hidroponik. Nah, seperti contoh di sini ada contohnya gambarnya mungkin terlihat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada dua macam teknik hidroponik, yaitu dengan larutan nutrisi dan untuk medianya media pengganti. Nah, untuk teknik hidroponik dengan larutan nutrisi, di sini ada dua ya, yaitu dengan teknik statis itu diam ya. Nah, di sini biasanya menggunakan itu aqua bekas dari sampah ataupun yang sudah tidak terpakai. Nah, kalau teknik larutan secara mengalir itu biasanya menggunakan paralon atau yang sejenisnya yang bisa digunakan untuk mengalirkan air. Nah, itu untuk teknik hidroponik dengan larutan nutrisi. Nah, yang kedua itu teknik hidroponik dengan media pengganti. Nah, tadi kan selain tanah itu disebut hidroponik. Nah, di sini kalau tadi menggunakan air, nah di sini media penggantinya itu salah satu contohnya ada sabut kelapa, pasir, pecahan genteng, batu bata, serbuk, gergaji dan lain sebagainya. Itu untuk media pengganti. Nah, seperti gambar di sini. Ini juga arang sekam juga bisa digunakan ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya keuntungan hidroponik. Nah, kalau keuntungan hidroponik itu pertama itu dia itu lahan yang sempit bisa ditanami lebih banyak tanaman. Di saya juga hidroponik itu dengan ukuran 8 x 12 meter itu bisa menanami hampir 1.700 populasi tanaman. Terus yang kedua, pemeliharaan tanamannya lebih praktis. Nah, berhubung Bapak Ibu dengan kemarin mungkin disibukkan dengan pekerjaannya, karena kalau ke kebun itu pemeliharaannya agak ribet, apalagi misalnya kalau kebunnya jauh. Nah, kalau di sini kan si hidroponik ini bisa disimpan di dekat rumah atau di pekarangan. Nah, ini pemeliharaannya lebih praktis juga. Terus yang selanjutnya, pemakaian air dan pupuk lebih efisien karena dapat dipakai ulang. Nanti setelah tanaman dipanen, mau kita menanam lagi, pupuknya masih ada, itu bisa dipakai ulang.
Terus tanaman yang mati mudah diganti dengan tanaman baru karena kan kita tidak perlu kotor-kotoran ya. Biasanya kalau tanaman mati, kalau kita ingin menggantinya, kita lebih sulitnya lagi tuh karena kita tidak mau kotor-kotoran. Terus biasanya harga jual produk hidroponik ini lebih tinggi daripada non hidroponik ya. Nah, terus yang selanjutnya, lahan tempat menanam hidroponik itu lebih fleksibel ya, apalagi misalnya kalau di perkotaan, kalau tidak punya lahan itu bisa di atap, atau yang maksudnya di atap yang pakai coran itu, terus di pekarangan ataupun di sekitar rumah yang lainnya. Terus yang selanjutnya, keuntungan dari hidroponik itu tidak merusak tanah ya, karena kan di sini tidak menggunakan tanah. Biasanya petani konvensional itu lebih sering menggunakan tanah dengan cara mengolah lahan yang terlalu sering dan pemberian pupuk kimia secara berlebihan. Nah, ini bisa merusak tanah. Tapi ke dalam hidroponik, karena media yang digunakannya seperti air dan media pengganti itu bisa tidak merusak tanah. Yang selanjutnya, hasil tanaman hidroponik bisa dimakan secara keseluruhan termasuk akar karena terbebas dari kotoran dan hama. Maksud di sini nanti kan akarnya itu bersih. Kalau Bapak dan Ibu lebih suka akarnya, itu mungkin bisa juga dimakan karena bersih. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau hidroponik skala usaha ya Pak, karena ini kan banyak. Nah, kalau skala kecil misalnya mau di pekarangan, itu contohnya seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini tentang budidaya secara hidroponik. Ini salah satu ada stroberi ya, terus ada pakcoy dan lain sebagainya. Terus saya lanjutkan ke media tanamnya. Nah, di sini media tanam yang apa saja yang bisa digunakan? Tadi kan selain air ada yang dikatakan media pengganti. Nah, di sini biasanya harus ada syarat-syarat tertentu untuk media tanamnya. Pertama, dapat menyerap dan menghantar air. Karena kan kalau tidak bisa menyerap dan menghantar air, nanti tanaman kita bisa kekeringan. Terus yang kedua, tidak mempengaruhi pH air. Jadi dia itu harus tidak ada nutrisinya. Maksudnya di sini harus netral ya. Terus tidak berubah warna. Misalnya kalau nanti warnanya, misalnya kita gunakan batu, itu kan tidak berubah warna ya. Terus tidak mudah lapuk ataupun busuk ya, supaya si medianya itu dapat nanti ketika tanam sampai panen itu masih ada medianya. Nah, di sini macam-macam media itu ada dua ya, ada media anorganik. Maksudnya anorganik sini tidak dari alam ya. Terus yang kedua medianya organik. Nah, salah satunya di sini contohnya ada pasir ya. Maksud saya tadi bukan dari alam, bukan dari makhluk hidup ya. Nah, contohnya di sini pasir. Terus ada lagi misalnya kerikil alam. Ini kan bisa didapat di mana saja ya Pak, Bu. Ada lagi kerikil sintetik. Kalau ini harus beli. Nah, kalau batu kali mungkin adalah kalau batu kali. Terus selanjutnya batu apung seperti ini. Nah, kalau untuk pecahan bata atau genting itu juga bisa digunakan untuk media penggantinya ya. Terus yang selanjutnya ada perlit, ada geolit. Kalau ini agak susah sih untuk ini hanya pengenalan saja. Nah, terus yang spon yang sering digunakan ini, nah ini rock wool yang sering kita gunakan untuk media tanam. Terus yang selanjutnya tuh media organik. Nah, selain dari media anorganik ada juga misalnya Bapak Ibu di sekitar rumahnya ada yang seperti contohnya ada gambut ya, berasal dari tumbuhan. Terus ini juga ada GP. Selanjutnya ada potongan kayu. Misalnya Bapak Ibu tidak ada tuh di media pengganti anorganik, itu bisa di sini di organik juga ada. Terus serbuk kayu gergaji. Yang selanjutnya dari kertas pun juga bisa dipakai media pengganti. Atau di sini ada yang arang kayu ya, yang dulu kita untuk bahan bakar, ini bisa digunakan. Terus yang selanjutnya sabut kelapa juga, kokopit di sini bisa digunakan, batang pakis juga bisa digunakan. Ini biasanya untuk kalau di konvensional itu untuk tanaman anggrek. Selanjutnya lumut kering juga bisa digunakan. Nah, ini juga misalnya arang sekam bisa digunakan. Terus jerami juga bisa digunakan untuk media penggantinya. Nah, selanjutnya
di sini bagaimana cara menanam hidroponik dengan media air? Nah, di sini sudah saya katakan tadi kalau menggunakan air itu ada dua ya, ada yang statis dan ada yang alir. Kalau statis itu dia itu airnya berdiam diri di sana. Terus nanti kalau habis kita tambahkan lagi. Sama juga sih kalau di statis itu pertumbuhannya agak lama ya, beda lagi yang dengan di alir. Contohnya seperti ini kalau di statis. Terus yang selanjutnya teknik dengan larutan air. Nah, di sini seperti halnya kalau Bapak Ibu tahu tentang akuarium, metodenya seperti itu. Jadi air misalnya air 10 liter itu mengalir terus-menerus. Nah, kalau dalam tanaman itu bisa kalau terus-menerus dipakai itu bisa habis karena kan ada yang diserap oleh tanaman dan ada yang melakukan penguapan. Nah, itu juga harus ditambahkan kalau media air. Tapi itu tidak secepat dengan yang ada di larutan statis tadi. Nah, contohnya di sini ada metodenya banyak sebetulnya. Nah, yang saya kenalkan di sini ada NFT dan nanti ada juga DFT. Kalau NFT itu ada kekurangan dan kelebihannya. Misalnya kalau kekurangannya ketika kita sering mati listrik atau ya, jadi ketika mati listrik itu kan tanaman tidak ada air, jadi mereka kalau kepanasan bisa mati. Kalau untuk kelebihannya dia itu lebih cepat karena kan air terus mengalir secara bergantian. Nah, terus contohnya seperti ini kalau metode NFT. Jadi agak dimiringkan ya. Nah, selanjutnya ini juga kalau ini metodenya kalau pakai perawan seperti ini itu DFT ya. Kalau DFT itu dia menyimpan air. Jadi kelebihannya ketika listrik mati dia itu masih ada air. Jadi kalau tanaman kepanasan itu dia tidak akan mati. Tapi kekurangannya biasanya suka banyak nyamuk kalau menggunakan DFT ini. Nanti ada lah mungkin misalnya untuk obat nyamuk itu agar tidak ada nyamuk tersebut. Kalau dari daerah Bapak Ibu sering mati listrik, gunakanlah yang metode alir untuk DFT ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, terus selanjutnya di sini saya akan mengenalkan dengan cara bertanam hidroponik sederhana untuk kita di rumah. Karena kan kalau bertanam secara hidroponik itu di awal itu mungkin akan lebih mahal ya biayanya karena kan itu harus membeli bahan-bahannya yang di sini kalau untuk pemula kita gunakan saja bahan-bahan yang ada, misalnya dengan menggunakan bekas botol aqua bekas, misalnya dengan air mineral bisa itu ya digunakan. Nah, pertama di sini menanam hidroponik dengan sistem wick. Maksudnya sistem wick itu sistem sumbu karena kan tadi ada dua ya, ada yang mengalir, ada yang berdiam atau statis. Nah, metode sistem wick ini juga bisa dikenal dengan sistem sumbu karena kan si air itu seperti minyak tanah yang ada di kompor, ketika mau nyala api itu kan si minyak tanahnya harus naik ke atas. Nah, di sini juga si air itu harus nyampe pada tanaman, harus bisa diserap oleh tanaman. Nah, biasanya ini menggunakan tadi sudah saya katakan bisa menggunakan itu bekas botol. Nah, media yang digunakannya itu bisa rokul ya, media penggantinya bisa kerikil ataupun dan sebagainya. Nah, sistem ini juga sistem yang paling mudah ya, karena kan sangat, kalau Bapak Ibu mau rajin dan mau bertanam dengan cara hidroponik dengan ramah lingkungan itu bisa digunakan. Nah, bahan-bahan yang harus disediakannya ini seperti ini. Pertama itu botol bekas ukuran 600 ml itu yang sering kita dapatkan. Kalau lebih bagusnya lagi itu menggunakan yang 1 liter. Terus media tanam yang digunakannya itu saya sarankan pakai rokul karena itu rokul itu paling bagus walaupun harganya agak mahal dibanding yang lain ya. Terus kalau tidak ada rokul, misalnya Bapak punya busa bekas itu bisa digunakan, gulungan kapas juga bisa. Nah, kalau untuk kain pelana itu untuk sebagai sumbunya. Nah, di sini kalau tidak ada planel itu bisa menggunakan sumbu kompor ataupun tali pramuka itu bisa juga digunakan, ataupun
kain yang bisa menyerap air saja, yang bisa menghantarkan air dari bawah ke atas. Nah, contohnya seperti ini bahan-bahan yang harus disediakan. Ini mungkin rock wool ya, ini nutrisi AB-micnya. Untuk itu kan si tanaman juga harus membutuhkan makanan, karena kan air itu hanya mineral saja yang adanya di sana, sedikit ya nutrisi untuk kebutuhan tanaman. Ini benih yang harus disediakannya. Benihnya itu bisa benih yang khusus untuk hidroponik ataupun benih yang biasa kita tanam di lahan biasa atau lahan konvensional. Nah, ini rock woolnya kita potong-potong, bisa tergantung tanaman yang akan kita tanam. Misalnya kalau untuk sawi itu bisa diperkecil, misalnya ukuran 2 cm kali 1 cm juga bisa. Tapi untuk ukuran yang misalnya cabai, tomat itu harus lebih besar lagi media atau rock wool yang harus dipotong ini. Bayam juga bisa ditanam di sini ya. Pokoknya yang sering digunakan itu sekarang benihnya itu untuk sayuran daun yang sering digunakannya. Terus yang seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, misalnya kalau yang seperti ini agak lumayan agak mahal juga kan kalau beli, atau ini bisa digunakan bekas-bekas gabus buah-buahan ya. Nah, ini juga bisa digunakan seperti itu. Mungkin Ibu moderator, dari saya materinya sampai sana. Terima kasih pada yang sudah hadir. Sudah Pak, sudah selesai ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang hidroponik sederhana ini, dipersilahkan Bapak Ibu, boleh lewat chat atau ya Pak Akon wilujeng hadir di rumah nggak bili bade aya nu bade ditaroskeun Pak Akon. Sambil menunggu pertanyaan ya, saya boleh bertanya ya Pak Irfan. Pak Irfan, maaf. Pak Opa, saya boleh bertanya ya? Iya, mangga Bu. Pak, kebetulan saya tidak punya lahan luas di rumah, tapi saya suka sekali bercocok tanam begitu. Ini kalau saya mau memiliki apa itu namanya Pak, yang dari paralon itu namanya, itu bagaimana, apa yang harus saya dipersiapkan gitu oleh saya, apa saja paralon dan lain-lain. Terus seandainya Bapak berkenan membuatkan di rumah saya, apa Bapak bersedia apa gitu yang, atau saya bisa juga rakit sendiri Bapak. Terima kasih. Oh ya Ibu, kalau Ibu berminat misalnya kalau mau pakai menggunakan paralon ya, biasanya itu paralon itu lumayan sih, kalau harga itu lebih mahal. Tapi untuk bahan dan alat yang harus disediakannya itu pertama paralon itu sendiri, misalnya itu paralonnya yang harus digunakannya itu paling bagus itu ukuran 3 in ya Bu, untuk yang bagus. Terus mungkin nanti alat dan bahan selanjutnya seperti rokok itu kalau dirakit, insya Allah kalau Ibu memerlukan, karena kan itu harus ada alat-alatnya ya Bu. Kebetulan saya punya untuk alat-alatnya itu, insya Allah bisa merakitkan mungkin bersama rekan saya di SMK, karena ini juga kami budaya seperti ini di SMK Bu. Tidak, kalau di rumah saya cuma hanya yang sederhana saja, tidak pakai seperti ini. Begitu Bu. Jelas jawabannya. Insya Allah saya semangat Pak. Saya mau punya ya alat untuk penanamannya. Terus ini Pak Opa, kalau misalnya saya pernah lihat dari dari gelas ya, dari gelas terus pakai sumpu, itu bertahan tanamannya itu sama dengan kalau kita nanam di pot besar atau di tanah biasa atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya Bu, misalnya kalau di sini misalnya aqua botolnya yang bekasnya yang 600 ml ya, Ibu sesuaikan saja tanamannya yang berumur, misalnya kan itu sawi, pakcoy ataupun selada itu kan bisa sampai 2 bulan paling lama ya Bu. Kalau sawi sama bayam itu 20 hari.
itu bisa digunakan untuk yang sekecil ini. Tapi untuk misalnya untuk cabai, tomat biasanya itu menggunakan ember ya Bu. Kalau untuk yang umurnya lebih lama, malahan kalau menurut usia dibanding di lahan sama di hidroponik itu lebih cepat panen di hidroponik Bu, karena kan nutrisinya terserap langsung oleh tanaman. Beda lagi sama kalau di lahan itu biasanya suka tercuci oleh air hujan Bu, nutrisinya atau pupuknya. Begitu mungkin Bu. Jawabannya langsung saya dapat mengerti ya. Sementara belum ada yang bertanya, silahkan Pak Akon, terus teman-teman yang lain sambil menunggu yang mau bertanya ke Pak Opa. Itu kalau saya lewat sekolahnya Pak Opa di Nurussalam itu ada rumah ya, seperti rumah apa itu di pinggir jalan itu sebelah kanan kalau dari sini. Itu saya mau Mbak, saya tuh suka Pak Opa tanaman masalahnya ya. Kalau lihat tanaman hijau mata saya, itu rumah apa itu? Terus maksudnya kenapa harus seperti itu gitu modelnya? Kalau saya buat rumah-rumahan di sini dengan lahan yang terbatas, itu bagaimana Pak Opa? Maksud rumah itu rumah apa? Terus supaya apa itu tanaman dirumahkan seperti itu gitu? Terus kalau saya mau punya seperti itu, apa di lahan sempit bisa tidak Pak Opa? Terima kasih. Oh iya Ibu, mungkin kebetulan sih Bu, maaf sebetulnya saya itu kan agak nyabang ya di dua sekolah. Kebetulan saya di Nurussalam juga sama. Nah di sana kalau di Nurussalam itu, di SMK Nurussalam itu yang rumah itu disebutnya mungkin apa ya, screen house. Kalau yang di pinggir jalan itu tujuannya untuk melindungi tanaman. Di sana tanamannya yang dibudidayakannya itu tanaman hias Bu. Jadi dinaungi seperti itu agar tidak terkena hama dan penyakit, agar si tanaman itu lebih terlindungi. Itu Bu, kalau Ibu mau buat itu bisa buat sederhana, misalnya atapnya pakai plastik UV itu bisa digunakan, ataupun misalnya sekarang kan banyak atap-atap yang berwarna bening itu juga bisa digunakan Bu. Bahannya juga mungkinnya kalau tidak ada dari besi itu bisa juga dari bambu, asalkan kita kreatif saja Bu. Ya, saya mengerti. Ini Pak Akon kelihatannya mau bertanya tadi, tapi ditunggu pertanyaannya belum ada. Terima kasih Pak Akon sekali lagi sama teman-teman yang lain yang sudah hadir. Ini Pak Opa, ini seandainya misalnya kebetulan masyarakat saya di sini itu masyarakat petani, terus tapi yang saya sudah tinggal hampir 12 tahun di sini, itu jarang sekali ada penyuluh ke sini ya yang turun. Ada beberapa kali dari desa gitu juga, tapi itu yang saya dengar bukan penyuluhan seperti ini, tapi dari desa itu ada bantuan apa ya, tanaman pohon duren kalau tidak salah. Terus satu lagi nggak tahu ya, misalnya saya nggak kebagian sih, misalnya itu mungkin bagi petani ya, bagi petani di sini terus yang punya lahan. Kalau saya dikasih pohon duren, di mana nanamnya di sini? Pak Opa, itu seandainya kami di masyarakat sini membutuhkan penyuluh seperti Pak Opa, jadi rumah-rumah kami itu memiliki tanaman hidroponik itu, kira-kira Pak Opa berkenan kami undang ke sini? Pak Opa, terima kasih. Oh terima kasih Bu. Mungkin kalau yang insya Allah Bu, kalau saya bisa bantu ataupun mungkin di wilayah Ibu memerlukan, insya Allah saya punya rekan juga. Mungkin misalnya kalau saya sibuk ataupun apa, kita bisa bergantian misalnya kalau Ibu mau. Tapi insya Allah saya juga bisa berkenan untuk misalnya melakukan penyuluhan tentang hidroponik ini Bu. Mungkin begitu Bu. Terima kasih sebelumnya. Saya nanti ini apa sama ibu-ibu nih mau apa badanten gitu Pak. Duh resep abi mah kana tanaman teh duh kada pami gaduh kebon mah habis sigana nanam naonnya segera ditanam gitu Pak. Tapi margi teh gaduh lahana janten dina pot teh gitu hoyong tanaman teh. Pak Akon mangga bade aya nu bade ditaroskeun Pak Akon atanapi rerencangan nu sanesna. Pak Irfan, kamana Pak Irfan? Ya, hadir Bu. Saya izin bertanya Ibu. Oh iya, mangga Pak Irfan. Gini Pak Opa, saya mau tanya nih. Saya ini ada niat untuk
untuk budidaya hidroponik tanaman salada. Bagaimana kalau misalkan gunakannya tidak menggunakan busa bekas dari motor. Nah, tetapi tidak ada vitamin untuk bibitnya, jadi hanya menggunakan bibit dengan air. Apakah itu bisa tumbuh atau tidak? Baik Pak Irfan, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu kan kita juga kan sebagai makhluk hidup, sama juga kan tanaman juga makhluk hidup ya. Sebetulnya dia itu tumbuh, tapi nanti pertumbuhannya kurang maksimal. Misalnya kalau kekurangan nitrogen, nanti pertumbuhannya si tanaman itu daunnya agak menguning ya, jadi tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, kalau pengen bagus seperti misalnya di lahan-lahan konvensional, itu kita harus beli nutrisinya. Misalnya di sana ada nutrisi yang dikenal dengan nutrisi AB mix Pak Irfan. Jadi harus diberikan nutrisi kalau pengen tanamannya bagus. Begitu Pak Irfan. Jadi kalau tidak diberikan nutrisi, nah ya nanti pertumbuhannya juga kerdil ataupun tidak sesuai yang kita harapkan. Begitu mungkin Pak Irfan. Ya baik Pak, terima kasih. Terus kira-kira berapa lama sih untuk pertumbuhan atau dengan pemanenan budidaya salada hidroponik itu waktunya? Menurut pengalaman saya pernah juga bertanam hidroponik dengan tanaman selada. Itu selada sih agak lama Pak. Misalnya si selada itu bisa tumbuh itu kalau umurnya yang genja itu sampai 1,5 bulan. Nah, tapi kalau yang varietasnya yang agak panjang itu bisa nyampe 2 bulan pertumbuhannya sampai kita panen. Terus kalau selada itu apa ya? Kalau dalam bahasa Sunda itu ririwit Pak. Jadi kalau kelebihan nutrisi dia itu pahit. Kalau kekurangan juga sama pahit. Jadi harus sesuai dengan nutrisi yang disarankan oleh misalnya oleh literatur yang sudah ada kalau untuk selada. Begitu mungkin Pak Irfan. Oke, baik. Terima kasih Pak Opa atas jawabannya. Dan mungkin pertanyaan Pak Opa. Pak Opa. Pak Irfan sudah bertanya ya. Pak Opa, ini bentar saya lihat. Yang mau bertanya tidak? Oh ini. Oh, tidak ya. Tidak ada yang bertanya juga. Ini mungkin pesertanya ini ya lagi menikmati angin sepoi-sepoi gimana gitu ya. Lagi puasa siang-siang. Terus cuacanya anginnya ini cocok kalau dipakai tidur gitu ya. Pak, sambil beberapa menit lagi ya, kurang lebih. Saya nyampe jam 13.15 Ibu. Ya, ini belum ada yang bertanya, jadi saya terus nih yang bertanya. Tidak apa-apa ya Pak Opa ya. Yeah. Sambil menunggu berapa menit lagi ya kita? 13 menit lagi ya Pak? Salah ini jam saya. Sampai 12.30. 13.15 Bu kalau saya. Untuk yang sesi pertama. Oh, 13.15 masih lama dong Pak. Ini kan baru 12.45 ya? Iya. Nah, ada pertanyaan ya. Ini dari Pak Alam Bahtiar ya. Bisakah tanaman padi ditanam hidroponik? Oh, bagus sekali Pak Alamnya, bertanyanya bagus. Silahkan Pak Opa, ada pertanyaan dari Pak Alam. Oh iya, terima kasih Ibu. Pak Alam juga sama atas pertanyaannya. Itu bisa juga Pak kalau untuk tanaman padi di hidroponik, tapi biasanya kan kalau yang kita gunakan untuk penyangganya itu netpot ya, itu berukuran kecil. Tapi untuk tanaman padi itu biasanya menggunakan bekas-bekas itu untuk seperti es campur itu untuk wadahnya. Jadi agak besar untuk tanaman padi. Terus peralonnya juga yang digunakannya itu bisa sampai 4 in. 3 in lagi. Jadi harus yang 4 yang agak besar supaya akarnya tumbuh dengan leluasa. Mungkin begitu Pak Alam. Pak Alam, jawaban dari Pak Opa sudah. Mudah-mudahan Pak Alam bisa mengerti ya jawabannya. Sambil menunggu Ibu Dini Siti Anggreni, Wilujeng Sumping Karung, teras
Pak Akon mangga biri bade tumaros kami teu aya masih kene aya waktu abi masih melanjutkan ya Pak Opa pertanyaan selanjutnya ya Pak Opa. Ini Pak Opa tentang ini apa maaf ini sebetulnya di luar ini ya di luar topik ini ya tentang apa hidroponik sederhana. Tapi yang saya penasaran mau tanyakan sama Bapak sebagai ahli tanaman begitu. Sekarang lagi musim ya lagi sekitar membahana gitu orang itu menanam apa tanaman pendek itu apa namanya? Bonsai ya, Bu. Bonsai ya betul bonsai lagi musim karena saya hampir kalau pecinta tanaman ya di rumahnya saya lihat saya perhatikan itu banyak bonsai. Mungkin Bapak tahu cara menanam bonsai itu bagaimana gitu? Apakah tanaman seperti buah-buahan juga bisa di bonsai Pak? Terima kasih. Ya. Baik Ibu Elis, untuk bonsai ya, misalnya untuk tanaman ini melenceng dari perbicaraan kita ya tadi yang materi. Tapi insya Allah saya bisa jawab. Untuk buah-buahan itu biasanya bukan bonsai dikatakannya Bu. Untuk tanaman buah-buahan itu, misalnya tadi seperti yang Ibu katakan ada tanaman durian dari pemberian pemerintah mungkin ya Bu. Seperti itu. Itu namanya mungkin tabu lampot Bu yang suka ditanam di depan rumah terus si tanaman itu kecil dia sudah berbuah. Itu kalau di tanaman hias disebutnya bonsai, tapi kalau untuk di tanaman buah-buahan itu tabu lampot mungkin Bu. Salah ya karena saya nggak ngerti tabu lampot ya maksudnya tanaman Buah buah dalam dalam pot, pot. iya Bu. Oh ya tabu lampot ya. Ini Pak ada pertanyaan dari Ibu Yani Nurbayani. Apa saja yang bisa ditanam dengan hidroponik Pak Opa? Atur nuhun pisan saurna. Enggak. Terima kasih kepada Bu Yani atas pertanyaannya. Sebetulnya bisa semua tanaman ya Bu, kecuali tanaman yang mungkin pohonnya terlalu besar. Tapi untuk sayuran kebanyakan bisa ya untuk produk hortikultura itu bisa ditanami di hidroponik ataupun tanaman pangan juga seperti tadi padi, kedelai itu juga bisa ditanam secara hidroponik. Nah, di sini tanaman yang sering misalnya yang ibu-ibu ataupun bapak-bapak tanam itu bisa semuanya sebetulnya ditanam di hidroponik. Kecuali tadi yang saya sudah katakan yang pohonnya terlalu besar misalnya durian seperti buah-buahan itu tidak bisa di hidroponik. Tapi untuk semangka, melon itu bisa di hidroponik, itu bahkan lebih bagus daripada yang di yang secara konvensional. Untuk pertumbuhannya dan hasil buahnya agak lebih manis karena kan si pupuknya itu bisa diukur ya Bu kalau untuk di hidroponik. Mungkin begitu Bu, Ibu Yani. Bu Yani Nurbayani, terima kasih sudah bertanya dan Pak Opa sudah menjawabnya. Mudah-mudahan Bu Yani bisa memahaminya. Ada yang lain silakan yang mau bertanya sambil menunggu pertanyaan selanjutnya Pak Opa. Terus pertanyaan saya seputar tanaman begitu. Saya sering mendengar tanaman ini Pak Opa, tanaman dolar, bunga dolar tuh Pak Opa mungkin tahu ya. Itu karena saya ada beberapa pot di rumah, kalau tidak salah ada 5 pot gitu. Katanya tanaman dolar itu berbahaya ya. Terus ada lagi katanya yang tanaman apa itu namanya lupa lagi tuh yang banyaknya. Tur susukna geuning tetangga teh kumaha teh beureum kuning ngurupi-rupi. Eta teh kenam non teh nyamuk Pak, non teh mengundang nyamuk sehingga bisa mengakibatkan penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk lah pokoknya misalnya apa yang dari nyamuk ya. Ya, pokoknya penyakit dari nyamuk gitu. Apa betul Pak? Pertanyaan saya pernyataan itu silahkan. Oh iya Bu. Oh bentar Bu. Oh iya Bu, kalau misalnya begini mungkin kalau si tanaman itu bisa mengundang nyamuk itu karena di sekitar tanaman itu biasanya lebih banyak menggenang air. Jadi tidak tersinari matahari, kekurangan sinar matahari itu bisa menimbulkan nyamuk. Nah, tapi kalau tidak tergenang sama air itu mungkin tidak akan ada nyamuk Bu.
Terus apalagi misalnya kalau terlalu rimbun di sekitar rumah ibu itu, tidak ada cahaya matahari yang masuk, itu juga bisa menimbulkan adanya nyamuk. Begitu ibu. Pasti saya mengerti sekarang. Ini Pak Opa ada pertanyaan dari Ibu Nisa Atifa. Pertanyaannya, untuk tanaman berumbi, apakah akan berpengaruh pada umbinya jika ditanam hanya pada media air? Ya, Silahkan Pak Opa. terima kasih Bu Elis atas itunya. Oh, Bu Nisa ya yang bertanya tentang jenis umbi-umbian. Misalnya contohnya mungkin ini ada pada bawang ya, ataupun kentang dan sebagainya. Nah, otomatis kalau pada yang berumbi, kalau hanya medianya hanya air, itu akan busuk. Nah, salah satunya alternatifnya kita bisa medianya itu sebagai media pengganti, bisa menggunakan arang sekam atau pasir untuk misalnya untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan umbi. Tapi kalau secara langsung ditanam di air itu, dia itu juga akan busuk. Di lahan konvensional juga itu kan sama, kalau terlalu banyak air itu si tanaman berumbi itu, misalnya kalau hujannya lebih lama dibanding musim kemarau, itu akan gagal panen. Nah, di hidroponik juga sama, tapi kalau di hidroponik itu bisa diantisipasi kalau yang hal seperti itu. Jadi medianya harus diganti dengan media yang lain. Tapi nanti ya bisa disalurkan air, misalnya menggunakan itu tadi sumbu. Jadi si airnya itu bisa meresap ke media pengganti tersebut. Mungkin itu Bu Nisa. Ya Pak Opa. Bu Nisa, jawaban dari Pak Opa barusan untuk pertanyaan Ibu mudah-mudahan dapat dipahami ya Bu. Silahkan yang lainnya. Saya tunggu pertanyaannya. Sambil menunggu Pak Opa, menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Pertanyaan saya selanjutnya, saya pernah lihat tanaman yang itu di kolam, gimana ya maksudnya, itu ada leleknya gitu, terus atasnya tanaman hidroponik ya, itu maksudnya gimana ya, maksudnya banyak manfaatnya ya itu kalau hidroponiknya di atas kolam seperti itu. Terima kasih Pak. Oh, Ibu sampai sejauh sana ya bertanyanya. Nah, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, mungkin itu yang dikatakan dengan aquaponik, Bu. Jadi ketika kita memanen itu dua jenis yang kita dapat. Tanaman yang kita tanam, terus sama itu lele yang Ibu katakan tadi. Nah, itu disebutnya aquaponik. Tapi kalau di aquaponik itu pupuk dan nutrisinya tidak ditambahkan, hanya mengandalkan itu bekas ataupun pakan dari ikan tersebut. Nah, kelemahannya itu kalau di hidroponiknya itu, di tanamannya, maaf bukan hidroponiknya, tanamannya itu pertumbuhannya misalnya kalau tanaman sayuran daun yang kita tanam itu tidak berwarna hijau, jadi agak kekuning-kuningan karena kan nutrisinya itu seadanya saja dari kolam tersebut. Itu lebih bagus sih sebetulnya kalau aquaponik, tapi hasilnya yang kurang bagus, tidak sesuai yang kita harapkan, mungkin begitu Bu. Terima kasih Pak Opa. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dini Siti Anggreni. Dipersilakan Bu Dini, apa pertanyaannya? Ini karena Bu Dini hanya menulis mohon izin bertanya kepada Pak Opa. Pertanyaannya belum ada, Bu Dini, silakan. Oke, terima kasih Ibu Pak Opa ya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu hebat nih. Saya mohon izin belajar bagaimana cara membudidayakan tanaman secara hidroponik ya. Jadi sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Opa materinya. Saya pikir di di kondisi yang major force seperti sekarang ini dengan pandemik, mungkin supply atau persediaan dari bahan pangan juga menurun, dan kemampuan dari masyarakat juga kan tidak sama ya, ada yang tinggi, ada yang menengah, dan banyak juga yang kondisinya sekarang itu kurang begitu baik gitu. Nah, dengan adanya hidroponik menurut saya menjadi salah satu solusi, karena hidroponik seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Opa itu
tanaman yang bisa dibudidayakan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan hasilnya juga bisa dinikmati gitu. Dengan waktu berapa tadi 3 atau sampai 4 minggu ya rata-rata untuk tanaman hijau berdaun itu Iya, Bu. bisa dinikmati untuk hidroponik. Nah, saya mau nanya Pak Opa, kan hidroponik itu tentu saja membutuhkan nutrisi seperti yang tadi Pak Opa sampaikan, karena kalau misalnya tidak pasti akan mati gitu ya tanamannya. Nah, kira-kira kalau misalnya Pak Opa itu pakai nutrisinya apa? Karena saya pernah baca juga itu hidroponik kan biasanya pakai AB mix gitu. Nah, bisa nggak selain AB mix kita bisa memanfaatkan bahan yang lain untuk dijadikan nutrisi? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan yang tadi aquaponik, menarik sekali. Jadi kita tidak perlu sebetulnya gitu ya, mungkin kalau yang ideal dari sistem aquaponiknya berarti tidak perlu ditambahkan nutrisi apapun gitu. Tapi in case jika memang kurang, masih ada yang kurang, karena kita tahu kalau misalnya dari makanan ikan, pelet, dan lain-lain itu mungkin nutrisinya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan gitu, ingredients-nya makromolekulnya tidak sesuai. Nah, kira-kira Pak Opa bisa ditambahkan dengan nutrisi yang lain tidak gitu? Atau misalnya tetap harus dicek dulu kandungan nutrisinya apa yang diperoleh dari si sisa dari makanan atau pakan ikan tersebut, baru ditambahkan nutrisi lain yang memang bisa support atau sebagai komplementer dari nutrisi yang masih kurang. Gimana Pak Opa, Pak? Kira-kira. Iya. Terima kasih Pak Opa. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan pertama saya akan jawab, Bu. Nah, untuk nutrisi ya betul, yang digunakannya itu AB mix ya. Karena kan belum ada ya pengganti selain AB mix yang digunakan untuk nutrisi tanaman. Nah, kalau untuk yang lainnya itu ada Bu, mungkin secara organik ya. Karena kan nutrisi juga itu dibuatnya dari bahan kimia. Tapi lebih aman dibandingkan dengan secara konvensional kalau pakai nutrisi. Nah, sebetulnya sampai sekarang itu beberapa peneliti juga belum bisa ya mendapatkan nutrisi pengganti AB mix. Ada juga misalnya AB mix-nya dikurangi, nah ditambahkan yang lain seperti kita pakai misalnya seperti mikroorganisme lokal itu yang kita buat, misalnya yang dengan didiamkan dulu selama 2 minggu baru kita gunakan ke nutrisi tersebut. Nah, selama ini belum ya Bu, belum ada yang pengganti nutrisi AB mix tersebut. Paling ada sudah saya katakan tadi, itu dikurangi AB mix-nya agar supaya pengeluaran kita tidak terlalu mahal. Terus yang kedua itu Bu tentang aquaponik ya. Kalau aquaponik itu sebetulnya nutrisinya bisa kita lihat ya menggunakan dengan ada alatnya namanya alat TDS ya. Itu bisa kita lihat berapa yang ada di kandungan di dalam air itu. Tetapi kalau dalam aquaponik itu tidak bisa ditambahkan oleh nutrisi Bu, karena kalau kita tambahkan nutrisi mungkin ikan yang kita tanam itu bisa tercemar ataupun nanti bisa juga mati. Jadi hanya mengandalkan itu saja kalau di aquaponik Bu. Jarang yang digunakan untuk misalnya AB mix-nya ditambahkan, tidak, karena kan nanti si hewan ataupun ikannya bisa mati kalau ditambahkan seperti itu Bu. Mungkin itu Bu jawaban dari saya. Ya, Terima kasih Pak Opa jawabannya. ini sudah ya. Terima kasih sudah bertanya. Ini mungkin Sama-sama, terima kasih banyak Bu Elis. Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Rifai. Pertanyaan pertama begini, untuk iklim yang panas seperti Indramayu, apakah perlu budidaya skala UMKM itu menggunakan greenhouse? Tentunya kan menambah kelembaban suhu ruangan atau ada solusi lain. Yang kedua, untuk sarana instalasi hidroponik, apakah yang menyebabkan lumut di paralon kita? Adakah solusi yang bisa di-share? Silakan Pak Opa. Oh, terima kasih Bu. Apakah suara saya putus-putus Bu? Oh iya, terima kasih.
Nah, untuk pertanyaan pertama itu untuk sarana instalasi hidroponik, apakah yang bisa menyebab atau ini pertanyaan pertama ya, menggunakan greenhouse ya? Nah, sebetulnya untuk hidroponik itu lebih bagusnya di greenhouse ya Pak, karena kan greenhouse itu lumayan harganya juga cukup mahal. Dalam pembuatan greenhouse itu untuk skala yang biasa saja kan itu bisa mencapai puluhan juta ya untuk greenhouse skala UMKM ya Pak. Nah, kalau solusi yang lain sebetulnya ada yang tanpa ruangan, itu bahkan pertumbuhannya lebih bagus dibandingkan yang ada di greenhouse. Karena kalau ada di greenhouse itu kan sinar mataharinya untuk tanaman-tanaman tertentu bisa terhambat. Contohnya untuk tanaman buah-buahan seperti melon itu, kalau kekurangan cahaya matahari nanti si buahnya itu kurang bagus, kurang manis rasanya. Nah, tapi kelemahannya kalau tidak pakai atap itu ketika musim hujan nutrisi kita itu akan akan habis ya. Itu untuk kelembabannya ada solusi itu bisa Pak. Solusi lainnya itu kita bisa menanam di luar ruangan untuk tanaman-tanaman tertentu, itu bisa di hidroponik. Contohnya tanaman buah-buahan juga ada ya yang melaksanakannya di luar tanpa menggunakan atap, itu lebih bagus pertumbuhannya. Terus tanaman sayuran daun juga ada ya. Mungkin itu solusinya Pak dari saya. Bisa juga tidak menggunakan greenhouse, karena kan kalau greenhouse itu walaupun bisa diatur kelembabannya itu mungkin. Pak, pertanyaan yang kedua ya, sudah ya, yang menyebabkan lumut di paralon itu? Oh, yang kedua ya Bu. Instalasi nah biasanya ini kalau si paralon tersebut tersinari matahari secara langsung, misalnya tidak tertutupi oleh tanaman yang misalnya si tanaman itu masih kecil. Nah, alternatifnya itu kalau dibiarkan jangan tidak terbuka saja. Kalau di paralon biasanya agak kurang sih kalau lumut, tidak seperti yang di palang-palang rumah yang seperti itu. Tapi kalau di paralon saya rasa lumutnya agak kurang ya, walaupun itu tidak bisa diantisipasi kalau untuk lumut Pak. Mungkin begitu. Pertanyaannya Pak Ahmad Rifai, mudah-mudahan dapat dipahami. Masih banyak waktu ya, sampai jam 13.30 ya Pak Opa. Oh maaf, 13.15 ya Pak Opa. Iya Bu. Lagi Pak, kita lanjut sebelum ada yang bertanya lagi. Kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Silakan kalau mau bertanya 2 kali, ketiga kalinya boleh kok. Kita masih punya waktu 11 menit lagi. Pak Opa, ini maksudnya kan banyak manfaat dari hidroponik ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, maaf nih rada menyinggung gitu. Kenapa ya pemerintah sepertinya kurang menggelorakan itu mengkampanyekan gitu betapa pentingnya kalau kita di rumah nih punya hidroponik gitu. Kalau bisa lah diwajibkan gitu kan, itu manfaatnya bukan buat kita sendiri juga kan Pak. Terima kasih. Oh iya Bu, kalau dari pemerintah itu mungkin saya belum tidak tahu ya untuk dari pemerintah, tapi untuk skala-skala swasta itu mungkin dari Dinas Pertanian juga sebetulnya ada program yang seperti itu Bu. Mungkin pihak BPP-nya belum, karena kan itu dana untuk pembuatan, kan kita itu harus mungkin memberikan contoh dulu Bu. Biasanya gitu dalam pembuatan contoh seperti itu yang agak susahnya mungkin menurut saya, tapi tidak tahu kalau dari pemerintah itu bagaimana cara menggelorakannya. Tapi menurut saya itu sudah aja sih sekarang banyak, tapi menurut itu kan secara kecil-kecilan ya Bu. Mungkin itu Bu. Ini jadi saya menyimpulkan akhirnya, jadi di dalam pikiran saya menyimpulkan bahwa semuanya tergantung diri kita juga ya, maksudnya dimanapun kita berada, kalau kita berkemauan yang keras gitu, apapun ya itu pasti terlaksana gitu. Mau kita sebagai masyarakat biasa, mau orang-orang yang
ada di atas, misalnya di pemerintahan. Semuanya kan meskipun ada di pemerintahan, kalau katakanlah, kalau maaf ya, kalau pedulinya ya tidak terlihat gitu, tapi kita saja yang di bawah di masyarakat kalau punya kemauan besar untuk membudidayakan hidroponik, yang ini ya hidroponik itu tanaman hidroponik ya, bagus ya Pak. Jadi kelihatannya nanti menghijau gitu kan, hijau kelihatannya. Kalau hijau itu kan kalau kita lihat apa, sejuk di mata gitu ya Pak Opa. Pak Opa, ini waktunya sudah mau habis, tinggal beberapa menit lagi. Silakan saya kembalikan ke host Pak Irfan. Mangga Pak Irfan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Elis. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa istirahat sebentar dulu karena masih ada waktu beberapa menit lagi untuk oh baik maaf